Halo semuanya, perkenalkan aku Ayu Nitias Prameswari. Dalam pembuatan buku produksi konten kreatif ini aku bertugas sebagai ilustrator. Oke, proses pembuatannya buku ini tuh awalnya tertarik karena salah satu profesor saya, yaitu Profesor Wari, itu memberitahu saya bagaimana kalau kita membuat sebuah buku. Itu proyek yang luar biasa menurut saya, karena ini kali pertama saya diajak untuk terlibat dalam kegiatan dosen. Ini banyak dosen-dosen saya yang terlibat juga di dalamnya, selain Prof. Wari, ada juga Bu Trisakti, ada juga Bu Eko. Nah, terus habis itu di sini awalnya karena saya excited, saya juga bertanya, Prof. Wari itu pengen bukunya seperti apa, pengen visualnya mau seperti apa. Ya, karena saya udah tahu, terus visualnya mau seperti apa, gayanya mau seperti apa. Karena ini dikhususkan untuk kalangan remaja, jadi saya buat visualnya itu sangat remajaable, jadi bisa menarik minat-minat para remaja untuk baca buku ini. Apalagi isinya juga sangat luar biasa, dibuat oleh teman saya yang Masya Allah ya, Mbak Akwita Valentina, yang luar biasa. Jadi saya bertugas sebagai memvisualkan bagian cover, kemudian untuk layout bukunya juga, seperti itu. Suka dukanya awalnya itu saya ngerasa perbedaan konsepsi. Menurut saya untuk visual anak remaja itu tidak seperti ini awalnya, Mbak. Jadi perlu sedikit revisi dari masukan juga dari Prof. Wari, ada juga masukan dari teman saya yaitu Dio Alif Pratama Putra sebagai komentator ya, perlu ini, perlu tambahan ini, jadilah akhirnya buku cover buku panduan konten kreatif ini. Jadi gitu, jadi suka dukanya ada banget, tapi alhamdulillah waktu bukunya jadi tinggal sukanya aja ya, dukanya udah nggak ada. Proses pembuatannya kira-kira sekitar 2 minggu untuk bagian cover, untuk bagian layoutnya itu cuma butuh 3 hari. Saya harapkan para pembaca itu bisa tertarik ya dengan visual yang sudah dibuat sedemikian rupa untuk baca buku ini, ada minat awal untuk baca buku ini karena di dalamnya itu panduannya sangat jelas, terus sangat bermanfaat lah, apalagi kita hidup di era yang sangat dekat dengan konten kreatif, dan kita sebagai orang-orang muda, sebagai generasi muda juga sebaiknya bisa mempelajari sesuatu dari buku ini karena isinya sangat bermanfaat untuk kita di masa depan. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akwita Valentina. Saya 26 tahun. Saya adalah seorang guru seni budaya di sebuah instansi sekolah menengah pertama. Dan buku panduan produksi konten kreatif adalah karya pertama saya. Jadi, hal yang menginspirasi saya untuk menulis buku ini tuh sebenarnya banyak aspek yang menginspirasi. Salah satunya adalah ajakan pertama dari dosen saya tercinta, Ibu Prof. Wari Handayaningrum, seorang dosen saya di UNESA ketika S1 maupun sekarang di S2. Jadi pertama kali ini saya ceritain dulu awal mulanya Bu Wari mengajak saya untuk ada di dalam proyek ini. Dan di saat diajak itu, jujur saja saya merasa apakah saya mampu. Saya mempertanyakan diri saya. Karena sebelumnya saya itu bukan penulis. Saya adalah seseorang yang selalu aktif di lapangan. Mengerjakan sesuatu itu daripada duduk di meja dan lain sebagainya, saya selalu ada di lapangan. Lebih sering ada di lapangan. Dan ketika mendengar sebuah proyek yang namanya itu menulis, akhirnya saya mempertanyakan diri saya, apakah bisa? Apakah tuntas? Apakah mampu? Banyak hal yang saya pertanyakan ketika diajak oleh Ibu Wari. Tapi alhamdulillah dengan rilisnya buku ini,
Sepertinya itu sudah menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya sebelum berangkat. Untuk buku ini, awal mulanya konsepnya itu ditujukan kepada para mahasiswa S1. Awal mulanya ini sebelum jadi awal mulanya tuh akan ditargetkan kepada teman-teman mahasiswa S1. Namun kemudian saya dan Bu Wari, kemudian ada Ayu Ningtyas juga selaku ilustrator, itu berpikir bahwa sepertinya yang butuh panduan produksi konten kreatif itu bukan hanya mahasiswa S1, tapi juga teman-teman di ranah SMP dan SMA yang notabene adalah seorang remaja yang dekat dengan handphone, yang dekat dengan media sosial, yang dekat dengan interaksi di dunia maya. Itu mereka butuh juga yang seperti ini. Mungkin mereka akan menemukan banyak tutorial di YouTube, di manapun, di platform Google, bahkan di search engine-nya itu bisa diketik bagaimana cara membuat konten yang baik, bagaimana cara membuat ini yang baik, dan lain-lain sebagainya. Tapi kelebihan dari buku ini adalah buku ini berisikan kisah nyata di mana sebuah akun atau kanal ya kalau sekarang itu disebut, itu dikembangkan. Dalam artian ini tuh kisah nyata, jadi suka dukanya membuat channel, memproduksi sebuah konten, berada di balik layar, berada di belakang layar untuk menghasilkan tayangan bagi para penonton, itu lebih relate jika bersama buku ini. Karena buku ini tuh mengangkat beberapa kisah terutama dari channel Artchrome. Artchrome sendiri adalah channel seni budaya untuk SMPN 2 Gempol yang ketika itu saya kembangkan bersama guru-guru di SMPN 2 Gempol. Ketika itu saya masih honorer dan saya masih dalam spirit yang tinggi untuk menciptakan sesuatu dan mendokumentasikan sesuatu. Akhirnya memiliki ide, dan alhamdulillah ide tersebut didukung penuh oleh Bapak Kepala Sekolah saat itu, yaitu Bapak Mariadi, untuk mengembangkan channel Artchrome tersebut. Nah, jadi Artchrome sendiri mulai dari nol. Dalam artian saya hanya punya HP ketika itu, belum punya tripod, belum punya stabilizer, belum punya clip on, belum punya kru, belum punya talent, belum punya apapun. Murni ketika itu saya baru datang sebagai tenaga honorer atau GTT yang usianya masih 3 bulan dan lalu membuat channel ini. Dan alhamdulillah setelah beberapa proses natural ya, saya tidak menggunakan jasa menambah followers dan lain sebagainya, selama 2,5 tahun saya mengembangkan channel Artchrome itu bersama teman-teman. Itu saya sebutin ya, ada Pak Dendri Kusumo, ada Pak Muklis, Pak Ahmad Nur Muklis, ada Pak Raka Vanila, ada Pak Wahyu Sulaiman, ada Pak Kuku Tuhu, nah itu ekstras ya, ada Pak Tommy Darmawan. Nah, orang-orang tersebut itu akhirnya berkumpul menyatukan visi setelah melihat ada masa depan sepertinya di hadapan Artchrome ini ya. Nah, kembali ke laptop. Jadi buku ini itu isinya adalah semua perjalanan nyata yang kami jalani untuk mengembangkan channel Artchrome. Kalau di bab YouTube ya, di bab YouTube nanti bisa dibaca. Untuk yang TikTok sama yang Instagram itu ada risetnya sendiri, karena kalau yang TikTok sama Instagram itu jujur bagi saya adalah sebuah sosial media yang baru. Dalam artian saya tidak pernah menjadi user TikTok dan Instagram sebelumnya. Tapi dengan adanya proyek membuat buku ini, saya akhirnya melakukan riset. Nah, risetnya dari apa? Risetnya itu pertama dari sejarah tentunya ya, dari sejarah kapan itu dibuat, bagaimana pembentukannya, bagaimana usaha orang-orang di dalamnya untuk membuat itu apa, visinya, aplikasi itu dibuat, kemudian bagaimana ekosistem penggunanya, bagaimana selera penggunanya,
apapun tentang isi sosmed itu saya riset untuk yang bagian TikTok sama Instagram. Well, untuk bagaimana proses menulis buku ini menurut saya sedikit menantang ya, sedikit menantang mengingat saya juga bukan seorang penulis pada awalnya, tapi akhirnya harus menulis. Ya sudah, dijalani saja, dipelajari saja, dan lakukan saja. Buku ini ditulis sekitar berapa bulan ya? Mungkin 6 bulan. 6 bulan kalau saya tidak salah ingat. Karena prosesnya itu lama di bagian revisi setor. Dan Bu Waris juga sangat sabar ya untuk menghadapi setoran-setoran revisi yang saya berikan nih. Ibu ini kurang apa, dan lain sebagainya. Atau, nah ini kurang ini, nak kurang ini. Jadi hubungan kami selama proses revisi setor itu sangat-sangat intens begitu ya. Dan prosesnya itu tidak hanya bertemu langsung bersama Ibu Wari, tapi via online juga. Jadi ketika kita kepikiran apa dan ingin langsung ngechat Bu Wari, itu Bu Wari open, selalu membalas WA dengan sangat fast respon. Terima kasih Bu. Soalnya kadang ide yang datang itu nggak langsung gede gitu, nggak langsung besar gitu. Pasti kayak, oh ini enaknya gimana ya kalau diginiin, oh ini enaknya gimana ya kalau diginiin, begitu. Oke, untuk tantangannya, kalau bagi saya sendiri tantangannya itu pertama riset ya. Proses riset itu tidaklah sebentar, dan di samping kehidupan asli saya ya, ngajar, ngelesi di studio, terus belum lagi yang untuk urusan editing di luar dan studi juga di pasca sarjana, menulis proyek ini sangat tidak mudah di pembagian waktu ya teman-teman. Saya harus benar-benar menata mood untuk menyelesaikan setiap kata yang ada di dalam buku ini. Jadi kalau misalkan kalian ketika baca buku ini dan mendengar ada diksi-diksi yang terkesan mungkin lebih friendly gitu, ya itu karena saya ingin menulisnya, mengemasnya seperti itu. Kenapa? Karena saya mau seperti berbicara langsung dengan kalian, hanya saja melalui tulisan. Semoga tetap bisa dibayangkan ya, tetap bisa dibayangkan suara saya yang seperti ini mengatakan hal-hal yang kalian baca di buku ini. Karena apa? Saya nggak pingin memperlihatkan ya, atau menunjukkan bahwa dunia sosial media kita yang sekarang itu jauh dari jangkauan. No, kamu bisa produksi ini dari rumah with your own equipment, dengan alat-alat yang kamu punya. Bahkan misalkan, sorry to say, HP-nya kentang Bu, dan kentang Kak ini dan lain sebagainya, kualitasnya nggak sebagus iPhone Pro Max maybe, it's okay. Yang paling penting adalah pengembangan dirimu dulu, baru nanti gear-nya mengikuti. Awal mula minat menulis itu udah lama ya, sudah lama ada di dalam hati, tapi belum ada momentum yang bisa mewadahi keinginan itu. Mungkin cerita awalnya itu ada di zaman COVID kayaknya, di tahun 2020-an. 2020-an saya ketika itu ingin membuat buku tentang perjalanan karir musik saya dari masa awal hingga sekarang. Untuk apa ya? Untuk menjadi refleksi kesalahan-kesalahan apa yang pernah saya buat, ketidaktahuan apa yang tidak saya ketahui untuk maju, dan peran orang tua saya dan lain sebagainya sekitar itu. Nah, singkat cerita, saya menghubungi teman dari ibu saya, namanya Om Kun, dan beliau adalah seorang penulis lokal juga, dan sangat keren karya-karyanya. Nah, ini prediksi saya pribadi kalau sepertinya naskah saya itu kurang menarik ya bagi seorang Om Kun ya. Mohon maaf Om Kun, tapi sepertinya Om Kun tidak merespon sama sekali begitu loh. Jadi ya saya sadar diri akhirnya kayak, oh ternyata memang tulisanku jelek. Memang tulisanku jelek.
jelek dari diksi dan dari pemetaan konsep sepertinya gitu. Jadi akhirnya ada sadar diri seperti itu. Tapi saya nggak menyalahkan Om Kun. Kenapa? Karena Om Kun sudah ahli di bidangnya, sudah tahu reviewnya, sudah tahu segala titik kelemahan dan apapun itu. Dan mungkin karena temannya mama saya, jadi beliau sungkan untuk berkata bahwa, nah tulisanmu jelek, tapi nggak apa-apa kok Om. Misalnya Om bilang tulisanku jelek, aku akan menerimanya. Nah begitu. Tapi beberapa waktu setelah itu, dan draftnya itu sudah jadi teman-teman. Draftnya yang mimpi saya yang pertama itu sudah jadi. Hanya saja yaitu tadi, tidak ada penerbit yang ingin, tidak ada seseorang yang mau baca itu. Bahkan diri saya sendiri sekarang ketika baca itu juga malu sendiri, jadi saya tutup aja proyek itu begitu. Nah kemudian sempat terpendam juga cita-cita untuk menulis karena saya sadar diri saya tidak bisa menulis. Lalu tibalah masa di mana saya harus menjalani perkuliahan di pasca sarjana, intinya begitu. Dan kegiatan di pasca sarjana sendiri itu banyak berkaitan dengan penulisan. Dari nulis artikel, pertama nulis esai, terus nulis apa lagi, pokoknya apapun yang bisa di kepala dipikirkan. Atau misalkan kamu baca buku pun, nulis review buku, itu juga nulis. Semua nulis pokoknya. Dan akhirnya terlibat ke beberapa teman-teman, circle teman-teman yang juga menulis, sama-sama belajar menulis. Ya teman-teman PSB, siapa lagi, pendidikan seni budaya kelas A, tak sebut rek kalian rek. Akhirnya belajar banyak hal. Mulai dari siapa saja, ayo tak sebutin. Rizky, ayo. Talenta, terus Ricky Dinata, terus Indi, terus Ayu Ning Tias, S2, terus Erika, terus Christine, terus iku wakeh wis pokoknya. Kayaknya ya jangan lupa kayaknya I love you. Nita, I love you Nita. Sak gombyo iku sinau bareng. Ya sinaunya enggak secara kayak teoritik gitu, enggak, tapi melihat kebiasaan masing-masing. Kayak misalkan saya melihat kebiasaannya teman-teman ketika nulis dan tulisan itu mereka presentasikan. Saya jadi ngelihat berapa macam pilihan habit ya, kebiasaan, macam-macam diksi, macam-macam perspektif, macam-macam, pokoknya banyak sisi dari teman-teman yang selama 1,5 tahun ini saya coba pelajari ketika bertemu mereka di kelas. Nah akhirnya tibalah masa ini deket tesis ini ya, bundaku sayang Bu Ari. Deket tesis ini Bu Ari menawarkan, Nduk, intinya ya pakai bahasa sehari-hari ya, Nduk, bisa nggak nulis ini, temanya ini, nggak langsung ini sih, sebelumnya itu tentang artikel, awal mulanya itu tentang artikel, intinya tentang Indonesia emas, tapi melihat semangatnya teman-teman dari pendidikan non formal. Begitu kan, ada nih guru yang bekerja di pendidikan formal seperti sekolah dan pendidikan non formal seperti les-lesan. Nah, kalau di Surabaya kok terlihat semangatnya itu lebih banyak di yang non formal, sehingga artikel itu dibuat untuk menyemangati, gitu. Intinya begitu. Itu tulisan yang pertama. Setelah itu ternyata lolos menjadi sebuah buku juga, nanti saya ambilin ya, sebuah buku juga yang kumpulan esai dari 10 mahasiswa dan alumni dan 10 dosen terpilih untuk dijadikan satu bunga rampai. Nah nanti saya ambilkan bukunya ya di akhir sesi nanti, soalnya udah PW nih. Nah, baru setelah bunga rampai itu selesai dan bisa dinikmati oleh penduduk internal UNESA ya, terus akhirnya lanjut ke proyek selanjutnya. Tada, buku ini. Tapi jujur dari yang bunga rampai itu sama ini, menurut saya lebih berat prosesnya yang ini. Karena selain revisi setor itu, saya juga harus benar-benar menggali teorinya itu gimana.
dari pencipta-pencipta sosial media itu visinya apa, terus dikaitkan sama kehidupan bersosial media masyarakat kita. Sama satu lagi, esensinya untuk pendidikan seni tentu saja. Nah, 3 hal itu yang harus saya korelasikan dalam pembuatan ini. Itu sih yang bikin cukup menantang, karena juga nanya-nanya ke beberapa narasumber seperti Ervina ya, temanku, Ervina, terus Bapak Abing dari SMK N12, terus ada lagi Mas Dian Boki dan sudah go internasional. Itu nanya-nanya juga. Jadi, aduh, sangat-sangat spektakuler ini prosesnya. Masalahnya apa? Saya belusuannya tuh sendirian, teman-teman. Iya, kalau Ayuning Tias mungkin mencari referensi di ruang baca dan bersama teman-teman ilustrator. Buari bersama rekan-rekan dosen mungkin mencari bagaimana cara mengurus berkas ISBN dan lain sebagainya. Sedangkan yang belusukan teori itu saya sendirian. Jadi sebagai seorang wanita yang anggun dan cantik ini bercanda ya. Iya, tantangannya di sana. Oke. Sebelumnya dunia saya itu sangat jauh dari kata membaca. Iya, saya akui itu. Karena bahkan ada sahabat saya yang sampai sekarang masih bersama, yaitu ibunya Wiji Ayu Purwaningsih, dan keluarganya itu kan melihat saya dari masa remaja hingga hari ini, dan bahkan dia pun mengakui bahwa hidup saya itu jauh dari kata membaca gitu. Saya lebih banyak action, saya lebih banyak langsung spontanitas melakukan di detik itu juga, dare, bravery. Namun ada satu tokoh dan mahakarya yang akhirnya membuat saya setidaknya bisa menerima sebuah tulisan di dalam hati saya. Itu bukan sebuah, ada dua buah dari fiksi sama dari itu teori seni. Kalau dari fiksi, siapa yang nggak kenal J.K. Rowling, ya kan? Harry Potter, Fantastic Beasts, dan lain sebagainya. Nah itu. Terus kalau dari teori seni itu buku Art Jung, kalau orang-orang PSB bilang. Nah, 2 buku ini setidaknya yang memberikan harapan bagi saya yang ketika baca itu seringkali mengantuk, itu sedikit bisa melek. Ya, setidaknya 2 buku itu yang menjadi harapan bagi saya bisa menyelesaikan baca itu sampai akhir. Ya, biasanya ada kan buku-buku yang baru dibaca daftar isinya itu udah Nah, serius saya tuh lebih tertarik untuk quote ya, bertarung di lapangan. Ayo gobios di lapangan, angkat mapping rapat ndek ini koordinat itu, daripada duduk dan menarik. Itu bukan saya banget awalnya, tapi ya karena 2 mahakarya itu, J.K. Rowling dan Art Jung, itu bisa jadi titik balik dari semua ini. Dan setelah membaca juga, setelah habit untuk baca sedikit meskipun 1 lembar, ya ingatkan dalil ada namanya baca lah walau hanya 1 ayat. Nah itu sedang saya terapkan sedikit demi sedikit. Itu ada harapan akhirnya. Nah ini ada tambahan juga ya. Bahkan ada dosen saya, bapak dosen yang tercinta, Bapak Juli Jati Prambudi. Nah beliau adalah yang punya segala ilmu pengetahuan dalam bentuk buku, bahkan mendirikan Omah Mikir, ya kan ya. Saya itu kalau ketemu panjenengan Bapak Juli, saya merasa takut. Kenapa? Karena panjenengan bertanya selalu kritis kan ya. Dalam posisi saya tidak pernah baca, jadi
Jadi jujur saya kayak, ya Allah Bapak, ya ampun Bapak pintar sekali. Saya nggak bisa mengejar itu yang saya rasakan di hati saya. Tapi semoga habit kecil ini nantinya bisa lestari ya Bapak ya. Kan Bapak slogannya itu bacalah, baca orek, baca. Nah, itu sedang saya lakukan kok Pak. Jadi saya semangat berproses kok Pak. Kalau misalkan dari pembaca nantinya setelah membeli buku ini itu ada kritikan dan saran, monggo silahkan. Bahkan saya sudah menyiapkan nomor WA yang bisa dihubungi ya, nomor saya sendiri. Panjenengan itu bisa menghubungi nomor itu dan mengatakan, Bu ini kurang ini, Kak ini kurang ini, Mbak ini kurang ini, atau mungkin bisa diringkaskan jadi seperti ini. Oh ini ada salah cetak di sini, oh ini ada itu, ilustrasinya kurang menarik mungkin. Terus habis itu warnanya atau apalah. Tenang saja, pasti akan kami tampung dengan senang hati. Dan jika memungkinkan nanti akan ada cetakan kedua. kalau ada yang order banyak dan banyak masukan, terus tapi teorinya tetap bisa diterima masyarakat, kan kami senang kalau ada cetakan selanjutnya, begitu kan ya. Oke, sebagai penulis pemula ya, debut ini baru mulai ini, sumpah kaki saya tuh kayak baru naik ke satu anak tangga begitu, dan belum tahu langkah-langkah selanjutnya itu seperti apa. Tapi saya merasakan tantangan minat baca ya, sepertinya di zaman-zaman ini dimana anak-anak kita itu juga kurang minat untuk duduk dan membacanya seperti saya dahulu. Tapi balik lagi, bagaimana pintar-pintarnya kita untuk membuat sebuah budaya literasi yang menarik ya. Kan karena gini, setelah bertanya ya kepada anak-anak langsung di sekolah, saya menemukan bahwa kebosanan anak-anak atau minat baca yang kurang itu karena mereka hanya memahami buku itu sebagai lembar yang ada kata-katanya. Ya memang seperti itu faktanya. Tapi mereka ini tidak bisa membayangkan makna dari tulisan itu. Misalkan naga itu berwarna biru meliuk-liuk di atas angin. Nah, bagi mereka membayangkan itu tuh berat sekali. Karena apa? Karena mungkin ada faktor kehidupan ya yang mungkin mereka belum mengerti juga tentang persoalan di rumah dan keluarga dan lain sebagainya. Ketika ada di sekolah itu tinggal capeknya aja, begitu. Terus membayangkan naga yang meliuk-liuk itu bahkan mereka, oh ya apa kayak ular ngono gitu. Jadi, ayolah teman-teman, kalau kita ingin generasi penerus kita, anak-anak kita itu menikmati budaya literasi, ayo kita ciptakan metode-metode dan media yang mana membuat literasi itu akan jadi menyenangkan. Jujur, saya rindu sekali dengan kehadiran beberapa karya buku yang wujudnya itu dongeng, seperti majalah Bobo dulu. Terus habis itu kumpulan cerita ya dari masih dalam naungan Bobo juga. Itu saya kangen sekali ada yang seperti itu. Jadi ada dongeng fiksi, kemudian ada ilustrasi yang menarik. Itu hari ini agak sulit ya ditemukan, khususnya di daerah. Kalaupun ada itu harganya sangat mahal. Ya memang value itu penting ya. Tapi untuk yang bisa merakyat dan tersentuh oleh semua kalangan, nah itu suasana yang saya rindukan. Mungkin itu terjadi di sekitar tahun 2003 sepertinya ya. Ya, atau kurang dari itu. Nanti koreksi saja kalau saya ada salah penyebutan tahun. Ada momen tersebut itu ketika saya membayangkan bagaimana jika buku ini kurang berkenan di hati beberapa orang. Dalam artian mungkin ya ada orang yang dalam hatinya berpikir sok-sokan nulis, sok-sokan kamu bukan penulis, sok-sokan untuk create something dan lain sebagainya. Itu yang sempat
terfikir di benak saya. Tapi melihat rasa percaya dan pendelegasian pemberian amanah dari dosen saya, Bu Ari, tentu motivasinya lebih besar ke sana daripada mendengarkan ejekan seperti sok-sokan tadi. Jadi akhirnya saya memberanikan diri untuk menyelesaikan proyek ini dan menuntaskan amanah yang diberikan oleh dosen saya. Tapi tetap dengan harapan semoga karya ini tuh bisa diterima di hati banyak orang. Kisahnya itu bisa dinikmati gitu loh. Kan saya menulis beberapa kisah perjuangan juga ya di sini. Itu semoga kisahnya itu bisa dinikmati, value-nya itu bisa diambil, hikmahnya itu bisa diambil. Kemudian kalau misalkan ada kesalahan atau apa, saya terbuka untuk berkomunikasi gitu. Jadi saya tidak menutup, oh aku sudah benar, oh tidak. Interpretasi orang dengan buku ini boleh beragam sekali, boleh. Hanya saja saya berharap untuk penyampaian feedbacknya sama-sama menjaga etika dan sopan santun, itu saja sih. Karena jujur kalau misalkan tiba-tiba duer gitu ya, kata kasar gitu, nah saya juga kaget responnya harus gimana gitu. Itu sih. Tapi untuk penyelesaiannya alhamdulillah ya, motivasi dari rasa percayanya Bu Ari dan ibu dosen yang lain itu lebih besar. Jadi rasa takut saya untuk menghadapi publik itu agak menurun. Begitu. Oke, para pembacaku tersayang, mungkin panjenengan ada di rentang usia yang beragam ya. Mungkin ada yang ibu-ibu ingin membelikan buku ini untuk anaknya agar dibaca dan akhirnya bisa memproduksi konten yang berbeda. Atau anak-anak sendiri yang mengakses buku ini dari uang tabungannya, dari uang jajannya yang disisihkan untuk nantinya berproses menjadi content creator atau influencer. Terus ada juga orang lain yang mungkin memberikan buku ini ke temannya, atau banyak motivasi yang didasari untuk mengakses buku ini. Pesan saya itu cuma sekelumit ini ya. Pesan saya ada di batasan ini. Kalian nantinya yang akan menjadi seorang influencer atau YouTuber, jadilah seseorang dengan mental juara berkualitas. Kenapa? Karena banyak orang bisa memproduksi konten, banyak orang bisa menimbulkan spektakel. Kalau di film Nope itu erat dengan spectacles atau sesuatu yang booming, sesuatu yang viral, sesuatu yang menggemparkan publik ya. Tapi jangan lupakan sisi di mana kalian itu harus memproduksi konten yang bermanfaat sungguhan, bukan hanya banyak di views-nya, tapi harus juga solid di value-nya, solid di nilainya, di kualitasnya, kualitas gambar, kualitas konten. Orang itu bisa melihat kalian sebagai seorang yang berwibawa begitu. Kenapa? Karena kalau misalkan konten tersebut dibawakan dengan kurang etis mungkin ya, nanti akan lebih banyak kerugian yang kalian dapatkan. Jadi sebelum memulai produksi konten yang berkepanjangan, pilihlah niche atau topik yang sekiranya kalian itu bisa tampil dengan baik di sana. Bukan baik hanya karena viewsnya banyak loh ya, bukan, tapi benar-benar memulai sesuatu yang baik. Jadi buku ini tuh singkatnya membahas tentang 4 hal ya, yaitu yang pertama tentang penggunaan sosial media, kemudian produksi konten yang berfaedah atau bermanfaat untuk orang lain, terus menjadi seorang konten kreator yang budiman, yang baik hatinya, yang baik kontennya, dan kemudian relate dengan pemunculan budaya-budaya lokal di daerah kalian untuk bisa ditayangkan ke platform-platform ini. Jadi kalian manfaatkan platform ini bukan untuk hanya mencari fame,
tapi bagaimana mensukseskan kebudayaan lokal yang ada di daerahmu. Mungkin UMKM, kesenian, karya, sosok seniman dan lain sebagainya. Nah, itu tugas kalian untuk memprosesnya di platform. Kenapa? Karena begini teman-teman, kan sebuah wilayah itu kan terdiri dari kehidupan bermasyarakat ya. Nah, kalian sebagai influencer nantinya akan menjadi wajah dari wilayah kalian itu. Kalianlah yang bisa mengangkat perekonomian di daerah ini. Mungkin agak berat ya kalau membahas tentang ini, tapi tolong pikirin ini sekarang. Kenapa? Karena kita lihat kemarin ada video tentang kunjungan ke MCC kan ya. Nah, bagaimana warga Malang itu sangat-sangat mensupport kekuatan komunitas untuk kuat dan akhirnya memproduksi banyak hal untuk memajukan perekonomian daerah. Nah, saya berharap ini karya buku ini nantinya bisa diterapkan anak-anak Pasuruan seperti itu. Karena saya dari Kabupaten Pasuruan. Saya berharap Pasuruan maju karena anak-anak mudanya itu bisa membuat konten yang positif dan memajukan daerahnya. Harapannya seperti itu. Saya pingin banget berkunjung ke MCC Malang. Itu saya sudah membayangkan jauh ke depan. Bagaimana ya jika anak-anak sudah sadar tentang pentingnya berkonten positif dan bisa turut membantu perekonomian daerah. Kayak mungkin UMKM di shot pakai display produknya, dibikin konten dan lain sebagainya. Pariwisata di shot, dibuatin sinematik dan lain sebagainya. Kemudian ya banyak wadah yang bisa kita lakukan, terutama kalau masih muda. Kalian yang nantinya akan menghiasi wilayah kalian dengan karya-karya yang baik. Kalau satu orang melakukan hal yang baik, 1000 orang yang berbuat baik, kita akan dapat banyak kebaikan. Itu saja sih. Untuk ini, saya jujur belum punya strategi yang bagaimana. Tidak, saya selalu ketemu proyek itu, ya saya kerjain aja gitu. Kalau misalkan kedepannya ada sambungannya lagi, ya alhamdulillah gitu. Iya, yang jelas setiap proyek bagi saya itu selalu mengajarkan hal baru ya, entah itu technical, seperti misalkan saya nggak pernah nulis, terus ada proyek nulis, akhirnya saya belajar nulis, kan begitu. Nulis terus didalami lagi, terus ketemu orang-orang yang kompeten di bagian itu dan bisa saya tanya-tanya, bisa share mungkin pengalamannya, bisa saya ambil hikmahnya, bisa ya hikmah saya ambil ya, kan itu apa, penyadaran. Oh, skillnya seberapa, oh butuh itu ya untuk begitu, jadi saya harus ngembangin diri saya gimana lagi. Nah begitu. Jadi untuk ambisi seperti biasa, saya tidak muluk-muluk untuk menjalani hidup ini. Saya hanya mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan saat itu juga. Selesai, bungkus, ganti proyek, ya selalu seperti itu. Kalau ditanyai strateginya apa 5 tahun ke depan gitu, jujur saya nggak tahu. Saya menyerahkan diri saya, kehidupan saya hanya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana beliau memberikan saya pintu, dan tugas saya adalah menjalani setiap pintu yang diberikan. Oh ya, saya ngambil buku Bunga Rampai, boleh tidak? Oh, boleh. Oke. Bentar ya. Bentar. Oke. Sudah mulai ya. Baik. Jadi untuk buku Bunga Rampai ini wujudnya dan ditulis oleh beberapa mahasiswa, alumni, sama dosen-dosen pilihan di UNESA. Judulnya Seni, Sastra, dan Budaya, Bunga Rampai Esai Pilihan Dosen dan Alumni FBS UNESA. Jadi pasti bahas tentang seni, sastra, dan budaya begitu. Oke, dibaca belakangnya boleh kali ya, sedikit ya buat ekstras.
Buku ini merupakan hasil pemikiran yang dicurahkan oleh para dosen dan alumni yang telah menyisihkan waktu di antara tumpukan kesibukan tugas. Sebagai penulis, mereka juga layak disebut sebagai pejuang pemikiran, yang senantiasa siap memberikan kontribusi pemikiran sesuai bidang keahlian masing-masing. Buku ini diberi judul Seni Sastra Budaya, Bunga Rampai Esai, ya dosen dan alumni, dengan dua alasan. Pertama, isinya memang membicarakan tentang aneka isu seni, sastra, dan budaya sesuai keahlian minat penulisnya. Kedua, penulisnya terdiri atas para dosen aktif di FPS UNESA dan para alumni yang telah mengabdi di luar sana tapi masih merasa terikat dengan alma maternya. Jujur saya dan UNESA itu seperti apa ya? Seperti rumah sendiri. Dalam artian kalau misalkan disuruh kembali ke UNESA, I think I will be back. Oke, kalau itu ini saya taruh sini. Nah, untuk buku produksi konten kreatif, ini wujudnya seperti ini ya, sampulnya orange. Ada 3 orang remaja, yang satu pegang tongsis, yang satu say cheese, terus yang pakai topi hijau gitu. Jadi sangat cheerful sekali kalau dari ilustrasinya. Terima kasih Ayu Ningtyas, thank you so much, kamu itu ilustrator yang keren. Dan bukunya tuh mungkin sekitar berapa halaman ya? 91 halaman isinya. Ada gambar ilustrasinya juga. Dan dia ini tersedia 2 varian, yaitu varian cetak warna sama varian hitam putih. Jadi bedanya di mana? Bedanya hanya di ilustrasinya. Kalau yang cetak warna ya ilustrasinya, gambarnya itu ada warnanya. Kalau yang hitam putih ya nggak ada warnanya, jadinya begitu. Dan kalau yang warna itu harganya hanya 99.000, dan kalau yang cetak hitam putih hanya 59.000. Kalau misalkan mau pesan itu bisa di WA saya langsung atau ada check out Shopee-nya juga. Nanti tak kasih link ya di sini. Terima kasih loh teman-teman, maaf promo. I'm sorry. Dosen-dosen yang terlibat di dalam pengerjaan buku ini tuh ada Ibu Wari Handayaningrum, kemudian ada Bu Tri Sakti, ada Bu Eko Wahyuni, ada Bu Bance. Semoga buku ini bisa kalian nikmati ya teman-teman, dan siapapun yang membaca buku ini, entah mama yang membelikan untuk anaknya, entah para guru, entah para seniman, entah para anak muda yang ingin mulai berkonten, teruslah mempelajari ilmu itu apapun yang terjadi, karena kalau kata Pak Wahyu Sulaiman, belajar itu sepanjang hayat. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa.